Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Rahmani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran IPA di SD kelas rendah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini. Dan tak lupa salawat beriring salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin. Baik, di sini saya Naswa Putur Nazifah dengan NPM 2486206067. Di sini saya akan membuat video untuk mempresentasikan materi tentang peredaran darah dari kelompok 3. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya. Teman-teman, pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah manusia? Sistem peredaran darah sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Nah, fungsi sistem peredaran darah yaitu untuk mengedarkan darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah memiliki 3 komponen utama dalam sistem sirkulasi darah manusia. Ada jantung, peredaran darah, pembuluh darah, dan darah. Baik, di sini kita bahas jantung dulu ya. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ada yang tahu ukuran jantung? Jantung memiliki ukuran sekepalan tangan masing-masing pemiliknya. Rata-rata jantung mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Letak jantung tepat berada di antara paru-paru, lebih tepatnya di tengah dada. Jantung memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu serambi kanan, yang kedua serambi kiri, yang ketiga ada serambi bilik kanan, dan yang keempat ada bilik kiri. Nah, mari kita lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Pada gambar anak panah yang menunjukkan angka 1, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Pada gambar anak panah yang mengarahkan angka 2, ini darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Selanjutnya, anak panah yang menunjukkan angka 3, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Dan anak panah yang menunjukkan angka 4, darah dipompa ke bilik kiri dan mulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. Nah, jantung juga mempunyai 4 katup yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup memiliki fungsi menjaga aliran darah yang mengalir ke arah yang benar. Selanjutnya ada cara kerja jantung. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol di mana alat jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Jadi letak darah masih di serambi. Selanjutnya, proses jantung akan mengalami kontraksi atau sistol, di mana otot jantung akan menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi letak darah masih di bilik dan tidak saat pada relaksasi. Jadi setiap jantung berdenyut selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selanjutnya itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan pipa elastis yang juga merupakan bagian sistem sirkulasi darah. Pembuluh darah memiliki fungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain atau sebaliknya. Nah, terdapat 3 jenis pembuluh darah. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan ada pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah arteri memiliki dinding paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung.
Pembuluh vena ini tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Dan selanjutnya ada pembuluh kapiler. Memiliki dinding paling tipis sehingga zat seperti oksigen dan gula dapat melewati dindingnya dan masuk atau keluar dari darah. Nah, masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Yang pertama itu peredaran darah arteri. Arteri bertugas membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke tubuh lainnya. Yang kedua yaitu pembuluh vena. Pembuluh vena ini membawa darah miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, yang ketiga itu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil langsung ke organ tubuh manusia. Nah, pembuluh darah ini ada pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar ini berawal dari bilik kiri yang berisi darah yang mengandung oksigen dan nutrisi. Nah, darah ini akan jalan dan melewati aorta dan akan mengedarkan darah yang mengandung oksigen ini ke seluruh tubuh. Lalu darah yang sudah mengedarkan oksigen dan nutrisi ini akan mengangkut CO2 atau karbon dioksida hasil pembakaran. Lalu darah ini akan menuju ke serambi kanan atau akan dikirim ke serambi kanan. Nah, di serambi kanan ini darah akan mengalami peredaran darah kecil di mana dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, darah akan menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Dalam paru-paru ini di dalam paru-paru ini darah akan mengalami pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, sudah pertukaran karbon dioksida dan oksigen ini, maka darah yang kaya oksigen ini akan kembali lagi ke jantung. Nah, selanjutnya itu ada darah. Pasti kalian semua pernah melihat darah ya. Mungkin darah kamu sendiri yang tak sengaja jatuh di jalan dan keluar deh cairan berwarna merah pada bagian yang terluka. Sebenarnya apa sih darah itu? Singkatnya, darah diperlukan supaya kita bisa bertahan hidup, dan darah memiliki fungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan zat lainnya ke seluruh tubuh. Nah, darah mengandung sekitar 4-5 liter. Tanpa bisa dipastikan, oksigen dan sari makanan sulit disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Nah, darah memiliki 4 komponen utama, yaitu ada sel darah merah, ada sel darah putih, ada trombosit, dan ada plasma. Yang pertama itu ada sel darah merah, yaitu membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. Sel darah ini juga memiliki tugas mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru lalu dikeluarkan. Yang kedua itu ada sel darah putih, yaitu melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. Nah, sel darah putih juga memiliki jumlah lebih sedikit dari sel darah merah. Nah, saat kita terluka akan ada masuk bakteri, kuman yang akan masuk di dalam luka tersebut. Nah, untuk mencegahnya ini ada sel darah putih untuk mencegah terjadinya kuman dan bakteri masuk melewati luka tersebut. Selanjutnya itu ada trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini memiliki peran penting pada proses pembekuan darah ketika tubuh terluka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin untuk
menghentikan pendarahan di area luka. Jadi saat kita terluka, darah itu kan akan terus mengalir. Nah, yang menghentikan darah mengalir itu ya trombosit atau keping darah ini bersama benang fibrin untuk menghentikan pendarahan di area luka tersebut. Selanjutnya itu ada plasma darah, yaitu cairan berwarna kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Nah, tugas utama plasma darah itu yaitu untuk mengangkut sel-sel darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu ada rangkuman. Sistem peredaran darah membawa oksigen dari nutrisi ke seluruh tubuh, sekaligus membuang kotoran. Jantung adalah organ yang memiliki 4 ruang untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan pembuluh darah memiliki 3 jenis, yaitu ada arteri, vena, dan kapiler, berfungsi sebagai saluran untuk darah. Dan darah memiliki 4 komponen, itu ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, membawa oksigen, nutrisi, dan partikel tersisa. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan pada materi peredaran darah. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.